Profesornya beneran, Prof ya? Ya, saya tidak pernah beli. Ijazah saya bukan dari Pramuka yang jelas gitu ya. Tapi bisa cek semuanya dan saya akan terbuka kalau diminta oleh publik. Oke, gitu. jadi ijazah itu bukan sesuatu yang itu ya, bukan suatu rahasia. Aib. Bukan satu rahasia dan bukan aib. Jadi kalau ditanya ijazahnya mana, pasti saya akan tunjukkan. Oke. Gitu. Kapan terakhir ketemu Mbak dulu ya? Neliti dulu. Ijazahnya diteliti nggak tuh? Nah, itu yang enggak. Itu yang enggak. Tapi saya termasuk tahun 2017 itu membela Pak Jokowi ketika tentang ijazah ini. Jadi kalau di Facebook saya sempat di feeding oleh teman-teman beliau bahwa ini loh foto-fotonya Pak Jokowi ketika di UGM. Saya taruh di medsos saya. Itu. Cuma memang sekarang menjadi lebih kontroversi lagi ya. Kalau dulu kan kita percaya nih foto-foto ini benar-benar di UGM. Cuman persoalannya kenapa ijazahnya nggak dimuncul-munculin ya? Saya ini kan junior dia di UGM. Jadi kenapa saya bela beliau? Satu, kesederhanaan. Kedua, sama-sama UGM. Spirit the Corps ya? Nah, ada Spirit the Corps tadi kan, sama-sama UGM. Beliau lulus katanya 85, saya lulus 87, 2 tahun. Tapi lama-lama saya mikir, Pak Jokowi kok aneh ya? Lulus 85 dari eksak. Kan eksak itu kehutanan itu, fakultas kehutanan. Saya ini ilmu sosial. Saya itu lulus 87 itu tercepat di angkatan saya. Oke. Itu pun 5 tahun. Tercepat berarti apa? Nilai saya bagus. Nggak mungkin lah tercepat nilai jelek. Prof kan tadinya mendukung Pak Jokowi. Tapi sekarang karena rezimnya udah berubah atau apa nih? Atau Prof lagi butuh uang tuh gimana, Prof? Loh, saya itu sekarang ini sedang menikmati kehidupan dan juga punya jabatan yang cukup bagus kan. Nggak perlu dengan kekuasaan. Itu justru ingin saya sampaikan. Yang namanya profesor, guru besar itu tujuan semua dosen itu ingin jadi guru besar. Itu jabatan tertinggi dan sudah saya dapatkan hampir 10 tahun ini gitu loh. Jadi itu udah yang saya syukuri. Dan saya yakin gaji saya mungkin bisa 5 kali lebih banyak dibandingkan gaji orang biasa gitu lah. Jadi ini murni idealisme ya? Oh iyalah. Ya karena dulu saya ketika belain Pak Jokowi juga jabatan saya nggak naik-naik juga, sama aja. Dan nggak dapat uang juga dari situ? Ya kalau dapat kan dari pekerjaan tentu saja dapat lah. Kita tidak boleh. Dari Pak Jokowi? Oh enggak lah, saya nggak pernah bertemu, nggak pernah mencoba untuk bertemu beliau kok. Siapa sih yang dulu meminta Prof untuk mendukung Pak Jokowi? Saya itu dulu dekat ya sama teman-teman dari Solo, terus terang. Ada Ustadz yang memang dulu kalau nggak salah penasihat Projo gitu. Pendiri Projo, penasihat Projo itu ngajak sama saya dan memang waktu itu semua orang ngelihat Pak Jokowi itu harapan besar gitu ya. Hopes bagi negara ini. Orang yang tidak kelihatan, dia tidak punya latar belakang yang dari elit atau apa begitu, bukan dari oligarki juga waktu itu kan, tiba-tiba bisa jadi setelah wali kota jadi gubernur, jadi presiden, itu harapan kita. Dan semua orang mengimpikan bahwa orang-orang kecil kalau bisa kayak Pak Jokowi gitu loh kan, waktu itu kan begitu. Tapi yang terjadi ternyata kan di akhir-akhir jabatannya, terutama di periode kedua, itu kita mulai kritis pada beliau. Yaitu terutama adalah kenapa harus membangun infrastruktur yang kadangkala lebih melihat dari sisi ambisi dibandingkan dengan fungsi dan kemanfaatannya kan begitu. Maksudnya IKN sama WUS gitu? Kayak IKN, kayak WUS, kayak yang ada di Jawa Barat itu Bandara Kertajati begitu kan. Itu kan juga banyak sebenarnya. Banyak sekali yang dia kerjakan itu nampaknya memang tidak dipikirkan secara lebih matang gitu, sehingga negara ini yang rugi. Tapi yang paling fatal adalah justru di luar persoalan struktur. Apa itu, Prof? Ya perilaku politiknya yang flip flop, kalau istilahnya itu political flip flop. Jadi dia berubah. Bilang kalau anaknya tidak tertarik politik kan begitu kan, belum cukup umur, dan itu kan jejak digitalnya jelas. Tiba-tiba ternyata anaknya jadi wali kota Solo, kemudian menantunya
Medan dan sebagainya, bilang katanya tidak akan mendukung atau mendorong anaknya untuk jadi pejabat atau ternyata jadi wakil presiden, calon wakil presiden, dan itu menggunakan manipulasi, rekayasa di MK dan sebagainya. Ini kan tercatat sejarah. Nah, apalagi sekarang persoalan latar belakang beliau mulai diungkap, bagaimana mengenai ijazah, bagaimana mengenai anaknya yang sekolahnya juga bermasalah gitu. Kalau saya sebagai Pak Jokowi, saya alumni UGM sama dengan beliau, 2 tahun setelah beliau. Kalau ditanya mana ijazahmu, ya kita bangga lah. Dulu itu kalau namanya kuliah di Gajah Mada itu bangga sekali. Iya. Saya tuh sangat bangga dulu kuliah di Gajah Mada itu. Sehingga kalau ditanya itu ya punya ijazah dulu tuh ya, karena istri saya UGM juga. Punya ijazah UGM tuh kayak ijazah masa depan gitu loh. Oh iyalah. Semua orang mau. Masuk UGM aja udah masa depan. Itu banyak orang mau nyari kita jadi menantunya kan gitu kan. UGM itu kebanggaan waktu itu. PTN lah, PTN Perintis 1 itu kebanggaan. Jadi kok ada orang aneh nggak mau nunjukin itu kan. Ya akhirnya kami mulai hesitate juga, ragu-ragu juga. Prof, kan? emang sejak dulu Prof kenal nggak kelihatan tanda-tanda ambisi, flip-flop segala macam? Belum kelihatan, sama sekali tidak. Bahkan sangat sederhana. Pak Jokowi itu pernah cerita sama saya ketika ketemu di Solo ya, ketika mengantar nonton wayang. Nonton wayang itu sampai malam itu. Siangnya ketemu sama saya tuh cerita tentang rumah di Roji Gandrung itu katanya angker, gitu kan. Lucu dia, bahwa saya pernah itu di sini malam-malam di belakang ada wujud perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang. Saya lari, ternyata Mas mau kemana? Ternyata istri saya. Dia cerita begitu waktu itu. Wah, orang ini ternyata punya sense of humor gitu kan. Itu yang membuat kita ini sangat merasa bahwa ini orang sederhana gitu ya. Tapi ternyata ketika jadi presiden kok berubah. Apa yang membuat berubah menurut Prof? Ya kekuasaan. Kekuasaan itu bisa memabukkan, kekuasaan itu juga bisa membuat orang berubah.